Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari SI4201. Pada video ini kita akan mempelajari materi pada modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari modul ini diantaranya menjelaskan tujuan dan elemen dari modul desain, identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi, membuat tampilan diagram komunikasi, identifikasi elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat tampilan diagram dari model desain. Berikut adalah peta prosesnya. Kemudian, memperkenalkan model desain. Model desain dibuat berdasarkan model persyaratan. Kemudian, model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian, diagram interaksi. Diagram interaksi sendiri terdiri dari 3, yaitu diagram urutan, komunikasi, dan rangkuman interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menampilkan urutan dari setiap interaksi yang terjadi. Diagram interaksi UML bisa digunakan untuk menampilkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Kemudian, membandingkan analisis dan desain. Bisa dilihat sebagai berikut. Model desain terdiri dari komponen batas, layanan, dan komponen entitas. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan merupakan sebuah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang mungkin dibutuhkan dalam model desain. Input dalam analisis ketahanan diantaranya use case, skenario-nya, use case activity diagramnya, dan model domainnya. Untuk outputnya yaitu diagram interaksi UML dengan komponen desain. Berikut adalah komponen batas. Ini adalah komponen layanan. Ini adalah komponen entitas. Ini adalah komponen layanan dan entitas. Ini adalah komponen batas dan entitas. Kemudian menjelaskan proses analisis kekokohan dapat dilihat sebagai berikut. Pause jika ingin melihat lebih lengkap. Kemudian, diagram komunikasi UML disusun dari elemen-elemen berikut. Bisa dilihat pada gambar. Berikut adalah variasi dari diagram komunikasi. Kemudian, mengidentifikasi elemen dari diagram komunikasi. Bisa dilihat pada slide berikut. Pause jika ingin melihat lebih lengkap. Membuat diagram komunikasi. Pilih kasus yang sesuai. Tempatkan aktor dan analisis formulir kasus yang digunakan. Dan untuk step tindakan, kita harus mengidentifikasi dan tambahkan komponen sebagai berikut, yaitu komponen batas, layanan, entitas, dan interaksi lebih lanjut. Langkah pertama yaitu tempatkan aktor di diagram. Kemudian identifikasi komponen batas. Kemudian identifikasi komponen layanan. Lalu identifikasi komponen entitas. Lalu identifikasi interaksi tambahan jika ada. Berikut adalah rincian dari identifikasi metode tambahan. Berikut adalah gambarnya. Contoh dari diagram komunikasi. Diagram komunikasi terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Ini adalah contoh diagram komunikasi yang pertama. Ini diagram komunikasi yang kedua. Kemudian diagram urutan. Bisa dilihat pada slide berikut. Pause jika ingin lebih lengkap. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Ini adalah gambar dari diagram urutan. Kemudian fragmen. Fragmen di sini bisa meliputi urutan loop, jalur alternatif, dua skenario atau lebih, referensi ke fragmen, dan sebagainya. Ini adalah gambar dari contoh fragmen. Contoh dari diagram urut, yaitu skenario primer atau berhasil, sekunder ataupun tidak berhasil, kemudian diagram urutan fragmen. Ini adalah contoh diagram urutan pertama. Ini adalah contoh diagram urutan kedua. Dan ini adalah contoh diagram urutan fragmen ketiga. Nah, ringkasan dari modul ini yaitu diagram interaksi digunakan untuk identifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Kemudian, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu dengan diagram komunikasi dan diagram urutan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.